Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran berikut. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Matematika kelas 9. Materinya atau yang akan kita bahas hari ini atau saat ini adalah persamaan dan fungsi kuadrat. Kompetensi dasarnya 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah melakukan pembelajaran ini, siswa dapat 1. Menyebutkan pengertian persamaan kuadrat, yang kedua menuliskan contoh persamaan kuadrat, dan yang ketiga menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan rumus ABC dan kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel tertingginya adalah pangkat 2, di mana salah satu ruasnya sama dengan 0. Bentuk umumnya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A adalah koefisien dari X pangkat 2. A tidak boleh sama dengan 0. B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Contohnya 1. X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Maka A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Berikutnya contoh yang kedua, X pangkat 2 tambah 4X dikurang 5 atau negatif 5 sama dengan 0, maka A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan negatif 5. Contoh yang ketiga, X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan 0, maka A sama dengan 1, B nya sama dengan 4, dan C sama dengan 0. Contoh yang keempat, X pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 0, maka A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C nya sama dengan negatif 9. Contoh yang kelima, 2X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0, maka A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C nya sama dengan 6. Selanjutnya, menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akar persamaan kuadrat. Cara yang pertama yaitu dengan faktorisasi atau memfaktorkan. Nah, untuk faktorisasi, maka bentuk dari X pangkat 2 ditambah BX tambah C itu kita rubah ke bentuk X tambah P dikali dengan X tambah Q, di mana X tambah P dikali dengan X tambah Q ini kita mencari dua bilangan atau faktorisasi dari koefisien koefisien dari X dilambangkan oleh huruf B itu adalah hasil penjumlahan dari dua buah bilangan bulat. Kemudian untuk konstantanya atau nilai C-nya ini adalah hasil perkalian dari P dikali Q. Di sini dilambangkan oleh P titik Q, yang artinya P kali Q. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, tentukan akar-akar persamaan dari X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Dari soal ini diketahui bahwa A sama dengan 1, B nya sama dengan 5, dan C nya sama dengan 6. Nah, dari A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6, maka kita rubah ke bentuk X tambah P ditambah X tambah Q. Maksudnya kita cari dua bilangan di mana P ditambah Q ini hasilnya harus sama dengan 5 atau koefisien dari X, dan P dikali Q nya itu hasilnya harus yang C nya atau nilai dari C nya sama dengan 6. Maka bilangannya P nya ketemu sama dengan 3, dan Q sama dengan 2, di mana 3 ditambah 2 hasilnya 5, dan 3 dikali 2 hasilnya 6. Sehingga bentuknya menjadi X tambah 3 dan X tambah 2. Maka X tambah 3 sama dengan 0 dan X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya karena ada 2, maka sini jadi X pertama sama dengan min 3, sebab di sini X tambah 3 sama dengan 0, maka X satunya sama dengan min 3, dan X yang kedua X tambah 2 sama dengan 0, maka X2 nya sama dengan negatif 2. Demikian.
Selanjutnya contoh yang kedua, X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Dari soal ini diketahui bahwa A sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, dan C sama dengan negatif 6. Jadi kita cari dua bilangan, yaitu dilambangkan oleh huruf P dan huruf Q, di mana P ditambah Q, dua bilangan tersebut kalau dijumlahkan hasilnya 1, dan kalau dikalikan P dikali Q atau P titik Q itu harus sama dengan negatif 6. Maka bilangannya adalah 3 dan negatif 2, sehingga P sama dengan 3 dan Q sama dengan min 2. Maka bentuk faktorisasinya adalah X tambah 3 dan X dikurang 2. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan negatif 3 atau X2 sama dengan 2. Contoh yang ketiga, X pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 0. Dari soal diketahui bahwa A sama dengan 1, B-nya 0, kemudian C-nya sama dengan negatif 9. Kita cari dua buah bilangan, yaitu dilambangkan oleh huruf P dan Q, di mana dijumlahkan P tambah Q harus isinya 0, sebab B-nya 0, dan P dikali Q-nya sama dengan negatif 9. Maka bilangannya adalah 3 dan negatif 3. Maka bentuk faktorisasinya adalah X negatif 3 dan X ditambah 3. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan negatif 3. Contoh yang keempat, X pangkat 2 ditambah 9X sama dengan 0. Maka faktorisasinya adalah X dikali dengan X tambah 9. Mengapa? Sebab di sini sama-sama memiliki variabel X, maka X-nya kita bisa keluarkan. Jadi bentuknya seperti ini. Maka akar-akarnya adalah X yang pertama sama dengan 0 dan X yang kedua sama dengan negatif 9. Nah, untuk lebih memahami materi yang sudah dijelaskan tadi, kalian kerjakan latihan berikut. Selamat mengerjakan dan tetap semangat ya. Demikian materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.